Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya. Dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1356. Makhluk yang tidak bisa aku lewati. Tamparan. Harvey menamparkan punggung Cham, lalu memberikan pukulan lagi dengan backhand-nya. Tamparan itu terdengar sekeras guntur di dojo yang kosong. Aku melewatimu. Apa yang akan kau lakukan untuk itu? Tamparan itu membentuk dua jejak telapak tangan di wajah Cham. Tapi Harvey tidak berniat berhenti. Dia mengayunkan tangannya ke wajah Cham dua kali lagi. Kau pikir kau siapa? Kau mengancamku. Kau tidak berbeda dari anjing liar di mataku, dan Star Chaebol bahkan lebih buruk. Apakah kau benar-benar percaya bahwa Star Chaebol akan berani bertindak bahkan setelah aku mematahkan lehermu? Harvey mengayunkan tangannya setelah dia berbicara, membuat Cham terbang jauh melintasi dojo. Cham terbang melewati bermacam-macam peralatan olahraga dalam prosesnya. Seluruh adegan adalah kekacauan besar. Pukulan keras Harvey telah membuat rahang semua orang ternganga. Bahkan pengawal yang seharusnya melindungi Cham tidak bisa sadar. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Siapa Cham Li? Wakil perwakilan Star Chaebol di negara H. Ayahnya tidak lain adalah perwakilan dari Star Chaebol di negara ini. Mereka sangat kuat dan berpengaruh. Bahkan jika Harvey adalah seorang konsultan untuk pemerintah, tidak ada bedanya ketika harus menantang Cham dan mencari kematiannya. Bahkan Markus tercengang. Saudara York luar biasa. Tapi dia tidak pernah mempertimbangkan konsekuensinya sama sekali. Kau menyelinap ke arahku. Beraninya kau menamparku. Cham, pria yang telah memukuli begitu banyak inspektur, merangkak dari tanah. Ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Harvey. Kau sudah selesai. Kau sudah selesai. Aku hanya menahan diri untuk tidak melintasi komandan pertama kantor polisi pagi ini. Apakah kau pikir kau kuat? Kau hanya memamerkan otoritas orang lain. Tapi di tempatku, kau tidak akan bisa menggunakan gelar konsultan yang menyedihkan itu sebagai perlindungan lagi. Bahkan dengan Yul sendiri muncul, aku akan membunuhmu di depannya. Seorang konsultan belaka yang terus-menerus memprovokasi Cham tanpa mengetahui tempat identitasnya telah membuat Cham benar-benar marah. Dan setelah terus-menerus ditampar dan dikirim terbang oleh Harvey, Cham menyimpulkan bahwa Harvey hanya bisa melakukan semua itu dengan menyelinap ke arahnya. Harvey mengeluarkan kertas tisu dan mulai menyeka tangannya, penghinaan tertulis di seluruh wajahnya. Aku khawatir Yul tidak punya hak untuk mendukungku. Selain itu, aku tidak butuh dukungan siapapun untuk membunuhmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Arogan. Dia sangat sombong. Orang-orang yang hadir semuanya yakin akan keberaniannya setelah mendengar kata-kata itu. Tidak ada yang berani berbicara seperti ini di depan Cham setelah bertahun-tahun, tetapi hari ini, mereka akhirnya menjadi saksi dari peristiwa seperti itu. Heh, 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 heh. Bagus, sangat bagus. Bahkan Presiden Country J tidak punya nyali untuk berbicara denganku seperti ini. Cham cukup gembira. Wajahnya menunjukkan ekspresi aneh, sesuatu yang mirip dengan pria yang tidak sadar yang tidak tahu apa-apa. Harvey York. Kesombongan dan ketidaktahuanmu membuatku bingung, tetapi semuanya berakhir sekarang. Aku akan memberimu dua pilihan. Lumpuhkan lenganmu dan kirimkan istrimu kepadaku. Jika tidak, kau akan berakhir seperti papan kayu ini. Bang! Saat Cham berbicara, dia mengambil sebuah papan dan membelahnya menjadi dua dengan kakinya untuk menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Bab 1357. Sabuk hitam Taekwondo memang memiliki kekuatan. Melihat penampilan Cham, semua anteknya mulai bersorak untuknya dan memujinya tanpa henti. Harvey, masih terlalu dini bagimu untuk berlutut. Bahkan Yul dan Yannick tidak bisa membantumu hari ini. Tanpa mereka berdua di belakangmu, kau hanya orang biasa di depan wakil perwakilan kami. Kau bahkan tidak bisa menerima satu pukulan darinya. Wakil perwakilan Cham adalah sabuk hitam.
Satu tendangan bisa membuat seluruh kepalamu bengkok. Taekwondo adalah seni bela diri terbaik di dunia dalam hal membunuh. Bagaimana orang sepertimu bisa mengerti? Seni bela diri terbaik untuk membunuh. Harvey memberikan senyum penuh ejekan. Dari apa yang dia tahu, Taekwondo adalah seni bela diri terburuk dari seni bela diri yang dia tahu. Lupakan Muay Thai, Taekwondo dapat dengan mudah dikalahkan jika seseorang berlatih seni bela diri campuran. Tapi Cham tidak sependapat dengan pendapat ini. Sabuk hitam yang dia miliki memberinya keberanian luar biasa. Dia berjalan menuju Harvey dengan ekspresi dingin, tatapannya penuh dengan penghinaan dan ketidakpedulian. Harvey York. Aku selalu berpikir aku sombong dan gegabah, tetapi aku tidak pernah membayangkan kau akan jauh melampauiku dalam hal itu. Tapi kau dan aku memiliki perbedaan besar. Ketergesaanku didukung oleh kemampuan dan keberanianku. Dan kau. Sederhananya, kau hanya konsultan untuk pemerintah. Tetapi jika aku belak-belakan, aku pikir kau hanya penipu. Kau hanya menggunakan otoritas orang lain untuk keuntunganmu. Aku beritahu padamu. Aku bisa membunuhmu dengan kakiku sendiri tanpa perlu menggunakan koneksi atau otoritas Star Chaebol. Akan kutunjukkan betapa menakutkannya sabuk hitam legendaris. Aku bisa menghancurkan orang-orang sepertimu lagi dan lagi jika aku mau. Aku hanya tidak ingin membuang waktu. Tapi sekarang, aku ingin kau mati. Cham meraung marah dan kemudian menerkam ke depan sambil mengayunkan kakinya menjadi tendangan. Harvey hanya kotoran di matanya, kotoran yang terus memprovokasi dia lagi dan lagi. Ini adalah ketidaktaatan. Harvey ingin mati. Dia tahu tidak lebih baik. Dominic dan yang lainnya memandang Harvey, penuh rasa iba. Pria bodoh. Dia tidak akan menerima kekalahan sampai dia melihat kematian menatap wajahnya. Tidakkah dia menyadari perbedaan utama antara Cham dan dirinya sendiri? Dominic dan yang lainnya menunggu saat mereka bisa mengejek Harvey. Hanya ketika kotoran seperti dia mengerti betapa lemah dan menyedihkannya dia akan menyadari betapa tidak berharganya dia. Suara mendesing. Kaki Cham mengayun ke arah kepala Harvey. Gerakannya sangat cepat. Jika tendangannya mendarat, Harvey bahkan mungkin mengalami gegar otak, bahkan jika dia tidak mati karenanya. Cham percaya diri dalam serangannya. Taekwondo tak terkalahkan. Tamparan. Harvey bahkan tidak melirik Cham. Tangan kanannya mengayunkan dengan marah ke wajah Cham. Bang! Cham dikirim terbang karena suara tamparan keras. Setengah dari wajahnya langsung bengkak. Ketika dia mendarat kembali di tanah, ekspresinya benar-benar mengerikan. Kerumunan jatuh ke dalam keheningan. Dominic dan anak buahnya benar-benar terkejut melihat pemandangan itu. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Cham adalah seorang sabuk hitam Taekwondo. Keenam inspektur akhirnya batuk darah di tanah setelah dipukuli olehnya. Namun, mengapa dia tidak bisa menahan tamparan konyol kungfu bodoh Harvey? Bab 1358. Dominic tidak bisa menerima kenyataan di hadapannya. Antek-antek Cham juga tidak bisa menerimanya. Bahkan Markus, yang datang bersama Harvey, merasa semua ini sulit dipercaya. Cham gemetar karena marah. Dia ingin mengambil tindakan sendiri dan mengubah Harvey menjadi daging cincang, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey akan menamparnya hingga terlupakan. Martabatnya sedang diinjak-injak pada saat ini. Cham merasa tertekan dan kesal. Dia memelototi Harvey, berseru dengan marah. Kau menyelinap ke arahku lagi. Kau tidak tahu malu. Dominic dan yang lainnya menghela nafas lega setelah mendengar bahwa itu adalah serangan diam-diam, bertindak seolah-olah mereka mengerti apa yang terjadi. Tidak heran Cham akan dipukul seperti itu. Kotoran, Harvey, melakukan serangan diam-diam. Betapa tak tahu malunya dia untuk mendaratkan serangan seperti itu dalam pertarungan yang sebenarnya. Tapi sebelum mereka bahkan bisa mulai menghina Harvey, Harvey sudah melakukan tamparan keras lagi. Tamparan. Tatapan tegas dan garang pada Cham menghilang ketika dia dikirim terbang sekali lagi. Dia ambruk di tanah 20 kaki jauhnya, meninggalkan bekas di lantai. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Menyelinap padamu.
Kenapa aku harus menyelinap pada orang sepertimu? Apakah kau bahkan pantas mendapatkannya? Harvey tidak berhenti. Dia mengirim tamparan lagi ke wajah Cham. Cham berjuang untuk bergerak, tetapi semuanya sia-sia. Tamparan Harvey mendarat di atasnya sekali lagi, membuatnya terbang di lain waktu. Sebelum Cham bisa naik kembali, tamparan lain datang. Tampar, tampar, tampar. Cham berguling-guling di tanah setelah terkena tamparan. Wajahnya menjadi bengkak, dan dia tampak tidak berbeda dari babi. Sekarang, Cham tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Harvey tidak hanya menamparkan Cham tetapi juga memukul harga dirinya yang rapuh. Ark. Cham, yang berjuang di tanah, batuk seteguk darah. Pada saat berikutnya, kaki yang keras menginjak punggungnya. Seteguk darah lagi menyembur keluar. Cham berjuang untuk bangkit kembali, bergerak tak berdaya seperti anjing sekarat. Sayangnya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk bertarung. Dominic dan anak buahnya menatap Harvey dengan kaget dan ngeri. Mereka tahu betul betapa kuatnya Cham. Namun Cham tidak dapat membunuh Harvey. Dia terus-menerus dikirim terbang. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada alasan untuk ini terjadi. Tamparan. Dominic tanpa sadar menamparkan wajahnya sendiri. Itu menyakitkan. Aku tidak sedang bermimpi. Aku sudah mendaratkan semua serangan diam-diam ini padamu lebih dari selusin kali. Bagaimana mungkin, wakil perwakilan Cham? Kau adalah sabuk hitam Taekwondo. Bisakah kau lebih sadar akan lingkunganmu? Tidak bisakah kau setidaknya mencoba menghindar sekali? Kau sangat ceroboh sekarang. Aku kecewa. Harvey menyeringai saat dia menginjak punggung Cham, membuat Cham menjerit kesakitan. Antek-antek Cham ingin membantunya, tetapi mereka tidak berani. Mereka takut Harvey akan membunuh mereka. Kau, siapa kau? Cham sangat marah, tetapi dia harus mengakui fakta. Dia bukan tandingan Harvey. Dia adalah wakil perwakilan dari Star Chaebol, dan dia juga seorang sabuk hitam Taekwondo. Aman untuk mengatakan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dia ketika dia menaklukkan 3 provinsi utara. Dia bahkan berpikir bahwa dia setara dengan pangeran legendaris. Tapi sekarang, dia dipukuli habis-habisan oleh konsultan belaka. Cham meragukan hidupnya saat ini. Realitas situasi menghancurkan Cham yang tinggi dan perkasa. Bukankah kau sudah melakukan pemeriksaan latar belakang padaku? Aku hanya konsultan untuk pemerintah. Harvey memberi Cham senyum penuh ejekan. Kau tidak bisa mengalahkanku. Itu saja. Bab 1359. Kau keparat. Beraninya kau menyentuhku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Star Chaebol tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Cham mendidih dengan kemarahan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia adalah wakil perwakilan dari Star Chaebol, karena menangis dengan keras. Belum pernah dia membungkuk serendah ini. Selain malu, dia merasa telah dirampok. Harvey berjongkok dan dengan tenang bertanya. Bisakah? Harvey. Kau keparat. Bunuh aku jika kau memiliki apa yang diperlukan. Cham berseru dengan marah ketika dia merasakan penghinaan Harvey terhadapnya. Membunuhmu. Mengapa aku melakukan itu? Aku datang ke sini untuk hutangmu, bukan hidupmu. Di mataku, kau harus hidup untuk membayar harganya daripada melarikan diri dari hukuman dengan mati. Bagaimana kedengarannya untukmu? Harvey tersenyum. Kau menabrak mobil istriku. Karena kau tidak tahu cara menggunakan pedal di mobilmu, aku akan mematahkan kakimu sebagai pelajaran. Kedengarannya bagus kan? Harvey, cukup. Dominic tidak tahan melihat pemandangan itu lebih lama lagi. Dia tidak bisa hanya melihat Cham akan patah kakinya. Jika itu terjadi, tidak mungkin Cham menanggung akibatnya, bahkan jika dia menelan jarum untuk menebusnya. Dominic melangkah maju tanpa ragu-ragu. Dia menunjuk Harvey dan menggeram. Cukup sudah, Harvey. Bahkan jika kau bisa bertarung, jangan lupa tentang apa arti Star Chaebol. Kami memiliki otoritas dan kekuatan yang sangat besar. Kita bisa memutuskan nasib sekitar 10.000 orang. Apa hak seseorang sepertimu untuk menyinggung kami?
Apakah kau sudah memikirkan konsekuensi dari tindakan tidak bermoralmu? Apakah kau pikir mereka yang mendukungmu akan mempertimbangkan keselamatan keluargamu? Semua Antek Cham kembali sadar mendengar kata-kata Dominic. Betul sekali. Ini bukan era di mana tinju berbicara sendiri. Di zaman sekarang ini, kecakapan tempur, otoritas, dan uang tidak dapat dipisahkan. Apa gunanya pria yang hanya tahu cara bertarung? Ada banyak profesional di Star Chaebol. Bahkan pensiunan dewa perang dari Country J ada di perusahaan. Kau pikir mengetahui beberapa kungfu lumpuh membuatmu kuat? Tidak peduli seberapa baik kau berpikir, selalu ada seseorang yang lebih baik. Apakah kau tidak tahu itu? Kau tidak hanya akan menderita konsekuensi dari menyakiti wakil perwakilan kami, tetapi orang-orang di sekitarmu juga akan dipaksa untuk mengalami nasib yang sama. Dominic menambahkan dengan dingin. Harvey, aku sudah selesai berbicara di sini. Demi dirimu sendiri, berhati-hatilah. Ketika Dominic selesai berbicara, dia merasa seolah-olah telah menemukan harga diri Star Chaebol yang telah lama hilang. Dia mendapat kesan bahwa karena Harvey sekarang tahu apa yang dimaksud Star Chaebol, tidak ada yang bisa dilakukan Harvey selain berlutut dan meminta maaf. Betul sekali. Uang dan otoritas adalah segalanya. Kau orang rendahan tidak mungkin memahami kekuatan Star Chaebol. Warga Country J berteriak, bertingkah tinggi dan perkasa. Tindakan Harvey mengejutkan mereka, tetapi kata-kata Dominic mengingatkan mereka akan kekuatan mereka. Dengan uang dan otoritas Cham, bagaimana dia bisa takut pada konsultan belaka? Apa yang bisa dilakukan Harvey? Membunuh Cham. Cham bukan kentang goreng kecil. Jika seseorang seperti dia mati, akan ada efek bencana. Jika Star Chaebol memutuskan semua kolaborasi dengan Bakut, setidaknya 10.000 orang akan kehilangan mata pencaharian mereka. Dalam keadaan seperti ini, bahkan pemerintah harus berdiri di sisi mereka. Lagi pula, konsekuensinya terlalu mengerikan. Tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab besar. Jika hal seperti ini terjadi, bahkan Komandan Pertama Bakut, Yul Graham, harus mengundurkan diri. Bab 1360. Kau harus menghentikan apa yang kau lakukan. Berlutut dan meminta maaf kepada wakil perwakilan. Dengarkan permintaannya, lalu bayar hutangnya dengan mengirimkan istrimu kepadanya. Kau bisa mendapatkan hidupmu kembali jika kau melakukan apa yang dia katakan. Aku jamin. Aku akan meminta wakil perwakilan untuk membiarkanmu pergi jika kau melakukan hal itu. Harvey, wakil perwakilan tidak sesederhana yang kau pikirkan. Kekuatan Star Chaebol juga bukan sesuatu yang kau mengerti. Dominic dengan getir menasihati Harvey. Retakan. Namun, Harvey mematahkan kaki kanan Cham menjadi dua hanya dengan satu gerakan kakinya. Tidak sederhana. Bagaimana apanya? Bahkan Cham yang arogan dan pantang menyerah tidak dapat menahan tangis kesakitannya. Cham ingin berguling di tanah tetapi bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kau, Dominic tercengang. Dia telah mengatakan segalanya demi Harvey, tetapi mengapa pria ini tidak mendengarkan? Dia pergi ke depan untuk melakukan sesuatu seperti ini. Apa dia mencoba bunuh diri? Dominic menginjak tanah, mendidih karena marah. Harvey York, kau menyebabkan ini. Kaulah yang memulai semua kekacauan ini. Retakan. Harvey tersenyum, lalu mematahkan kaki kiri Cham. Kekacauan apa? Dominic hampir batuk darah. Dia mengeluarkan ponselnya dengan gemetar. Tunggu saja, Harvey. Tunggu saja. Kau akan segera tahu konsekuensinya. Baiklah, aku akan menunggu. Harvey tersenyum. Tapi aku tidak punya banyak kesabaran. Aku akan memberimu 3 menit penuh. Setelah itu, aku akan mematahkan lehernya. Dominic menggigil di sepatu botnya. Dia dengan marah memutar nomor. Di kamar yang sangat halus di bawah Golden Pond Mountain Villa. Seorang pria yang mengenakan pakaian tradisional Country J duduk di sini. Dialah yang memanggil semua karakter hebat di Bakut. Cham hanyalah seorang playboy kaya. Tanpa Rick, Cham tidak bisa mencapai apa-apa. Melihat keadaan Cham yang menyedihkan, ekspresi Rick menjadi kabur. Dia memelototi Harvey.
Ketika dia berbicara, nadanya gelap. Kamu punya nyali. Tidak kusangka kau berani memukuli wakil perwakilan seperti ini. Bahkan jika kau adalah salah satu penguasa atau pangeran legendaris di negara H, kau tidak berhak untuk menyentuhnya. Jika kau memiliki keberanian, maka lakukanlah di depanku. Sesuai keinginanmu. Harvey maju selangkah sambil tersenyum dan langsung menginjak tangan kanan Cham. Retakan. Tangan kanan Cham benar-benar patah, tidak ada apa-apanya. Ah! Cham mengeluarkan teriakan yang mirip dengan babi yang disembelih. Seluruh tubuhnya mengejang hebat saat dia terbaring tak berdaya di tanah. Harvey, bagaimanapun, tampak cukup acuh tak acuh. Kerumunan jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan.